Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdayanti, NIM A1H1190559, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel distribusi, cara menghitung rata-rata, median, modus, Q1, persentil 63, standar deviasi dan varian. Langsung saja. Yang pertama yaitu cara membuat tabel distribusi berkelompok. Sebelumnya saya sudah membuat data tunggal sebanyak 35 dari angka 10 sampai 60 yang terlihat pada soal nomor 2. Setelah itu saya menyusun data dari data terkecil sampai data yang terbesar. Yang pertama yaitu kita membuat tabel distribusi berkelompok dengan cara yang pertama itu kita harus mencari jarak atau rentang dengan rumus data tertinggi dikurang data terendah, yaitu data tertinggi 57 dan data terendah adalah 10, sehingga menghasilkan 57 dikurang 10 sama dengan 47. Kemudian kita mencari jumlah kelas dengan cara dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu adalah jumlah data sebanyak 35 dan log 35 adalah 1,54. Sehingga kita mendapat hasil 1 ditambah 3,3 log 35 sama dengan 1 ditambah 3,3 dan log 35 adalah 1,54. 3,3 dikali 1,54 sama dengan mendapatkan hasil 5,082. Sehingga jumlah kelas adalah 6,82 dan saya bulatkan menjadi 6. Yang kedua itu kita mencari panjang kelas dengan rumus rentang dibagi dengan jumlah kelas. Di mana tadi rentang kita sudah mendapat angka 47 dan jumlah kelas adalah 6. Jadi 47 dibagi 6 hasilnya sama dengan 7,83. Dan saya buatkan menjadi 8. Setelah itu kita membuat tabel distribusi, yaitu ada interval dan frekuensi. Di sini kita telah mengetahui panjang kelas. Maka kita menghitung dari angka 10 sampai kita menghitung dari angka 10 sampai mendapat panjang kelas sebanyak 8, yaitu dari angka kita menghitung dari angka 10 itu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 17 dengan panjang kelas 8 dan seterusnya. Cara mendapatkan frekuensi itu dengan cara kita melihat dari data yang telah kita susun tadi. Kita menghitung dari angka 10 sampai 17 ada berapa angka, seperti yang tertera di sini. Yang tertera di sini, angka 10 kita menghitung dari angka 10 sampai 17 ada berapa angka itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena angka yang sampai angka 17. Jadi frekuensinya ada 5, cara mencari frekuensi seperti itu dan seterusnya. Nah, setelah itu kita masuk di soal
Nomor 2, yaitu menghitung rata-rata median modus kuartil 1, desil 6, persentil 63 dari data distribusi yang telah kita buat pada nomor 3 tadi. Yang pertama itu rata-rata atau mean. Dengan cara itu menggunakan data yang telah kita susun tadi, yang data terbesar dari data terkecil sampai data yang terbesar. Rumus rata-rata yaitu banyak data dibagi jumlah data. Kita sudah mengetahui tadi bahwa jumlah data ada 35 dan banyak data dari semua jumlah dari semua data tunggal, yaitu 1,182 dibagi 35 menghasilkan 33,77. Yang kedua itu median. Cara mencari mediannya itu kita membuat tabel distribusi. Yang pertama itu ada interval, frekuensi, dan FK. FK itu frekuensi kumulatif. Sebelum kita mencari median, kita harus mencari letak kelas median dengan rumus sigma F per 2, di mana F jumlah frekuensi adalah 35 dibagi 2 menghasilkan 17,5. Yang kedua, yang setelah kita mendapatkan hasil dari letak kelas median 17,5, kita melihat dari tabel distribusi yang tadi, di mana letak kelas median yang mencakup angka 17. Yang mencakup angka 17 yaitu adalah di interval 26 sampai 33. Jadi, letak kelas median berada di interval 26 sampai 33. Setelah itu kita masuk di rumus median. Rumus median yaitu TB tepi bawah ditambah N per 2 dikurang FK per F kali P. P itu adalah panjang kelas. Maka TB-nya yaitu atau tepi bawahnya kita lihat pada tabel. Letak kelas median berada di 26 sampai 33. Maka cara mencari tepi bawah yaitu 26 dikurang 0,5 menghasilkan 25,5. Maka TB-nya yaitu 25,5. Nah, N per 2 tadi kita sudah dapat, yaitu 17,5 atau kita bulatkan menjadi 17. Nah, FK di sini yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita lihat pada tabel, frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 14, maka kita tulis 14. Dan panjang kelas ada 8, kita sudah mencari pada soal sebelumnya dengan panjang kelas adalah 8. Dan F atau frekuensi, kita lihat pada frekuensi dari letak kelas median adalah 3, maka kita tulis angka 3. Sehingga TB-nya 25,5, N per 2 sama dengan 17, dan FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 14, dan frekuensi adalah 3 dan panjang kelas 8. Sehingga 25,5 ditambah 17 dikurang 14 adalah 3. 3 dibagi 3 hasilnya 0, jadi habis, dan panjang kelas ada 8. Jadi 25,5 ditambah 8 menghasilkan 33,5. Selanjutnya adalah cara mencari modus, di mana kita membuat tabel interval dan frekuensi atau tabel distribusi. Sebelum kita mencari modus, kita harus melihat letak kelas modus, di mana itu letak kelas modus adalah frekuensi yang paling tertinggi
Kita lihat di sini frekuensi paling tertinggi adalah 9. Maka interval 18 sampai 25 adalah letak kelas modus, di mana kita masuk mencari modus, yaitu rumusnya TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Di mana TB-nya adalah 18, di mana cara mencari TB yaitu 18 dikurang 0,5 menghasilkan 17,5. Sehingga TB-nya adalah 17,5. Mengapa dikurang 0,5? Karena pada rumusnya sudah, cara mencari TB-nya sudah seperti itu. D1, cara mencari D1, di sini kita melihat frekuensi kelas modus. Kita kurang dengan frekuensi sebelum kelas modus. Maka 9 dikurang 5 adalah 4. Maka kita tulis D1 adalah 4. Dan di bawahnya per D1-nya kita tulis 4. D2-nya di sini di mana kita mengurangkan lagi frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudah modus, yaitu 9 dikurang 3 menghasilkan adalah 6. Dan panjang kelas ada 8. Maka 17,5 ditambah 4/10 dikali 8 menghasilkan 17,5 ditambah 0,4. 0,4 berasal dari 4 bagi 10 dikali 8. Dan 17,5 ditambah 3,2. 3,2 berasal dari 0,4 dikali 8. Menghasilkan 20,7. Yang keempat yaitu kuartil Q1. Yang pertama itu kita membuat tabel distribusi yang kita menambahkan FK, di mana cara mencari FK yaitu angka 5 kita tulis, terus 5 ditambah 9 adalah 14. 14 ditambah 3, 17. 17 ditambah 6, 23. 23 ditambah 5, 28. 28 tambah 7, 35. Maka jumlah frekuensi adalah 35. Sebelum kita mencari Q1, pertama-tama kita harus mencari letak Q1 dengan rumus 1/4N. Jika kita mencari Q2, maka 2/4 dikali N. Karena di sini kita mencari Q1, maka rumusnya yaitu 1/4 dikali N, di mana 1/4 N-nya adalah 35 jumlah frekuensi. Terus sesudah itu kita mendapatkan 8,75. Mengapa 8,75? Karena 1 dikali 3, 5 adalah 35. 35 bagi 4, maka mendapatkan 8,75. Dan saya bulatkan menjadi 9. Q1, maka kita masuk di rumus untuk mencari Q1. Yang rumus Q1 sama dengan TB Q1 ditambah 1/4 N dikurang FK Q1 per F Q1 dikali P. Di mana TB-nya yaitu 18 dikurang 0,5 menghasilkan 17,5. Sehingga kita menulis TB-nya adalah 17,5. Letak Q1 berada di 18 dikurang 18 sampai 25. Dan tadi kita sudah mencari 1/4 N menghasilkan 9, maka kita tulis 9. FK-nya atau frekuensi kumulatif sebelum letak Q1 adalah 5, maka kita tulis 5. 9 dikurang 5 per F Q1 atau frekuensi Q1 adalah 9, maka kita tulis 9. Dan panjang kelas adalah 8, sehingga 17,5 ditambah 9 dikurang 5 per 9 dikali 8. Dan di bawahnya 17,5 ditambah 4. 9 dikurang 5 adalah 4. 4 per 9 dikali 8. 17,5.
dikali ditambah 0,4. 0,4 berasal dari 4 bagi 9 dikali 8. Nah, selanjutnya itu kita mendapatkan 3,2. 3,2 itu berasal dari 0,4 dikali 8 sehingga 17,5 ditambah 3,2 menghasilkan 20,7. Selanjutnya kita mencari desil 6. Sebelum kita mencari desil 6 itu kita harus menentukan letak D6 atau desil 6 dengan rumus I per 10N, di mana I adalah 6 karena kita mencari desil 6. Jika kita mencari desil 3 maka 3 per 10. Ya, tapi kita mencari D6, jadi adalah 6 per 10 N 6 per 10 dikali 35, di mana 35 itu adalah jumlah data. Setelah itu 6 kita kali 35 menghasilkan 210 per 10, sehingga menghasilkan 21. 210 dibagi 10 adalah 21. Kita masuk di rumus. Cara mencari D6, yaitu TB ditambah I per 10N dikurang FK per F kali P. Di mana TB-nya atau tepi bawahnya, kita melihat dari interval 34 sampai 41. 34 ini adalah tepi bawah. Maka 34 dikurang 0,5 menghasilkan 33,5. Dan kita sudah mencari I per 10 kali N, kita mendapatkan angka 21, maka kita tulis 21. Dan FK adalah frekuensi sebelum letak D6, yaitu 17. Maka kita tulis 17. Dan F adalah frekuensi dari D6 adalah 6. Maka kita tulis 6 dan panjang kelas adalah 8. Sehingga 33,5 ditambah 4 per 6. 4 berasal 21 dikurang 17 menghasilkan sama dengan 4. 4 per 6 dikali 8. Dan 33,5 ditambah 4,8. 4,8 berasal dari 4 per 6 dikali 8 menghasilkan 4,8. Dan menghasilkan 33,5 ditambah 4,8 adalah 38,3. Selanjutnya itu adalah persentil 63. Sebelumnya kita harus mencari seperti desil, kita mencari letak P63 dengan rumus I per 100N. Membedakan desil dan persentil adalah kalau desil dia I per 10 dan persentil dia adalah I per 100. Di mana I adalah 63 karena kita mencari persentil 63. Jika kita mencari persentil 35 maka 35 per 100. Tetapi kita mencari P63 berarti atau persentil 63 berarti I adalah 63 per 100 dikali 35, di mana 35 adalah jumlah data. Setelah itu 63 dikali 35 menghasilkan 2,205 per 100 dan 2,205 dibagi 100 menghasilkan 22,05 dan saya buatkan menjadi 22. Setelah itu kita masuk di rumus mencari P63 persentil 63 di mana TB rumusnya di mana TB sama dengan I per 100N dikurang FK per F dikali P. Di mana TB-nya kita melihat di sini pada tabel distribusi letak persentil 63 berada di interval 34 sampai 41, frekuensi 6, frekuensi kumulatif 23. Maka TB-nya yaitu 34 dikurang 0,5 menghasilkan 33,5. Maka kita tulis 33,5 ditambah I per 100N, di mana tadi kita sudah mendapatkan 22, maka
kita menulis angka 22. Dan FK atau frekuensi kumulatif sebelum letak P63 kita melihat pada tabel adalah angka 17. Maka kita tulis angka 17. Dan frekuensi dari letak P63 adalah 6, maka kita tulis angka 6. Dan panjang kelas adalah 8. Setelah itu 33,5 ditambah 5/6, di mana 5 dari 22 dikurang 17 sama dengan 5, dikali 8. 33,5 ditambah 0,83. 0,83 berasal dari 5 dibagi 6. Dikali 8, 8 adalah panjang kelas. Setelah itu 33 dikali 6 ditambah, 33,5 ditambah 6,64 berasal dari 0,83 dikali 8, menghasilkan 6,64. Dan 33,5 ditambah 6,64 sama dengan 40,14. Selanjutnya kita itu menghitung standar deviasi dan varian data distribusi berkelompok. Sebelum kita masuk di rumus standar deviasi, kita harus membuat tabel, yaitu ada nilai, ada frekuensi, ada XI, ada FXI atau frekuensi dikali XI, dan XI dikurang X bar, atau yang kedua itu XI dikurang X bar kuadrat, dan yang terakhir yaitu FI dikali XI kurang X bar kuadrat. Yang pertama itu kita mencari XI, tabel XI, di mana cara mencari tabel XI yaitu kita dengan cara mudah 10 ditambah 17 dibagi 2 menghasilkan 13,5. Maka kita tulis XI-nya pada interval 10 sampai 17 adalah 13,5. Yang kedua itu 18 tambah 25 dibagi 2, maka menghasilkan 21,5 dan seterusnya. Nah, sekarang pada kolom FI kali XI, yaitu kita mengalihkan frekuensi dikali XI, yaitu 5 dikali 13,5, menghasilkan 67,5. Dan 9 dikali 21,5 menghasilkan 193,5 dan seterusnya. Nah, setelah itu XI dikurang X bar. Cara mencarinya yaitu pertama kita harus mencari rata-ratanya dengan cara sigma X dikurang N, di mana yaitu dengan rumus di mana itu 1,176,5 dibagi 35, di mana N itu adalah jumlah data, maka menghasilkan 33,61. Maka cara mencari X yaitu 13,5 dikurang 33,61 menghasilkan min 20,11 dan seterusnya. Nah, sekarang kita mencari XI dikurang X bar kuadrat dengan cara 20 dikali 11 20 kali 11 di pangkat 2 itu menghasilkan 4,4 titik 404,412 dan seterusnya. Nah, di sini kita yang kolom terakhir yaitu FI kali XI dikurang X bar kuadrat, di mana itu mencari 5 dikali 404,412 menghasilkan 2,022,060.
Dan 9 dikali 146,892 menghasilkan 1,319,868 dan seterusnya. Dan kita harus menjumlahkan kolom pada FI, XI. Dan XI dikurang X bar, FI, XI, dan FI. Di mana FI adalah frekuensi. Setelah itu, setelah kita membuat tabel, kita masuk di rumus standar deviasi, yaitu rumusnya akar sigma FI XI dikurang X bar kuadrat per sigma FI dikurang 1, di mana FI kali FI XI dikurang X bar kuadrat adalah jumlahnya adalah 6,868,836 per FI adalah jumlah frekuensi, di mana jumlah frekuensi adalah 35, maka kita tulis angka 35 dikurang 1. Dan kita mendapatkan 6,868.836 per 34 menghasilkan akar 202.024. Akar 202.024 adalah 14,21. Itu adalah cara mencari standar deviasi. Dan yang terakhir adalah varian. Di mana varian kita membuat tabel, yaitu terdapat nilai frekuensi XI, FI kali XI, XI kuadrat, FI kali XI kuadrat. Dimana tadi kita sudah, dimana cara mencari XI yaitu dengan cara 10 ditambah 17 dibagi 2 adalah 13,5 dan seterusnya. Cara mencari XI adalah 5 dikali 13 menghasilkan 67,5. 9 dikali 21,5 menghasilkan 193,5. 3 dikali 29,5 menghasilkan 88,5. 6 dikali 37,5 menghasilkan 225. 5 dikali 45,5 menghasilkan 227,5. 7 dikali 53,5 menghasilkan 374,5. Di mana XI kuadratnya itu 13,5 dikali 13,5 menghasilkan 182,25. 21,5 dikali 21,5 menghasilkan 462,25 dan seterusnya. Setelah itu FI kali XI yaitu dengan cara 67,5 dikali 67,5 menghasilkan 4,556,25 dan seterusnya. Maka kita masuk di rumus cara mencari varian. Dengan rumus yaitu akar sigma FI XI kuadrat dikurang sigma FI kali XI dalam balas kurung kuadrat per N dikurang 1, di mana FI XI kuadrat ada jumlahnya tadi adalah 241,887,875 dikurang 176,5, di mana itu adalah jumlah FI XI. Jumlah FI XI. Kita lihat pada tabel jumlah FI XI adalah 1,176,5 dan jumlah FI XI kuadrat adalah 241,887,875. Dan N-nya adalah 35 di mana jumlah data adalah 35. Sehingga per N dikurang 1 berarti 35 dikurang 1. Dan 241,887,875 dikurang 39,547,207 hasil 39,547,207 didapatkan dari sini dari 1,176,5 pangkat 2 dibagi 35 menghasilkan 39,547,207 per 34. 34 adalah 35
35 dikurang 1,34. Sehingga 241.887,875 dikurang 39,547,207 menghasilkan 202,340,668/34, di mana menghasilkan 5,951,196. Ini dari 202,340,668 dibagi 34 menghasilkan 5,951,196. Akar dari 5,951,196 adalah 2,439,507. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan.